Kita bersama mendoakan Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Allah, Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menugasi Santo Athanasius Uskupmu untuk membela kealahan putramu. Kami mohon, semoga kebenaran ini sungguh meresap di dalam hati kami semua, umat yang ada di lingkungan Santo Athanasius ini, sehingga kami masing-masing dan bersama semakin mampu menjalani iman kami, semakin mampu menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, agar lingkungan kami bersama semua umat di dalamnya dapat hadir sebagai saksi kebenaran dimanapun kami berada. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya.
keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-murid. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-murid, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 batu penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dibuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih. Malam, Pastor. Kita merayakan pesta politik kita. Ada yang tahu sudah berapa ini? Artinya baru 10 tahun yang lalu. Sebelumnya lingkungan ini lingkungan dari mana? Sebelumnya Antonius di mana sekarang?
Baik. Oh dulu namanya Antonius. Jadi sekarang menjadi Athanasius. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak cara untuk menghayati iman kita itu agar lebih kena. Saya yakin perayaan-perayaan massal di gereja hari ini selain sangat baik dan itu harus mesti kita lakukan sebagai orang Kristen yang sudah dibaptis, pengaruh kepada kita untuk merasakan apa iman. Tentu ada juga orang yang sangat menghayati imannya sangat hidup ketika bertemu dengan perayaan-perayaan besar. Ya, misalnya 400 orang, 500 orang, 1000 orang, dia selalu merasa tersentuh ketika ikut merayakan perayaan-perayaan besar. Maka misalnya di kota-kota itu kita lihat sekarang, kalau hari Minggu, apalagi hari-hari perayaan besar, gereja-gereja di kota besar itu, di Jakarta, di seterusnya itu sering menjadi satu. Karena banyak orang ingin bertemu dengan sesamanya walaupun mungkin tidak saling kenal, walaupun tidak sempat berbincang-bincang dengan teman-teman. Dan salah satu keunggulan dari gereja kita, umumnya gereja di Indonesia ini, yang komunitas kecil seperti kita sebut lingkup, belum disebut komunitas basis gereja. Mengapa? Di sini kita lebih merasa dekat, walaupun bisa lebih gampang juga berbeda ya. Karena sering ketemu, ya kan gitu ya. Kalau kita bisa di Petrus sana kan kita nggak kenal orang, sulit kemungkinan di situ berkelahi atau tegang, tidak ada di situ. Iya, langsung 5.000 pula itu. Ya. Belum ada kalkulator, belum ada berapa. Ya. Mungkin ini lah 1.000, 2.000, 3.000. Ya. Berhari-hari karena ingin melihat Yesus, ingin mendengar apa ini manusia itu. Lalu kalau kerja terus nanti dia bisa sakit. Lalu kata belas kasih katanya dia datang kepada murid yang bernama Yesus. Apa dikatakan ini? Karena disebutkan di dalam Injil itu untuk mencium. Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Saya dulu kalau Yesus berkata, iya, di mana kita beli bisa beli gold untuk sebanyak itu. Kalau sekarang boleh lah, namanya nanti kurang nasi kita bisa diambil langsung dari situ, ya kan? Gampang itu, gampang. Karena dia dari saudara makanan itu. Saya yakin tidak akan kurang. Kalau saya tanya pun kurang 2 bungkus nanti disuruh UMKM aja. Tapi waktu Yesus itu sangat masuk akal apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini kita di kampung, jauh dari toko, dan tidak ada juga orang yang bisa segera kita beli makanan 100 bungkus segera. Ya, harus dipesan dulu. Atau dikumpulkan beberapa rumah makan ini dari kaum suku, dari kaum suku, dari kaum suku. Tapi dikatakan itu sangat benar, sangat baik. Itu harus kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Injil. Yesus ingin mencintai Filipus. Sesungguhnya Yesus tahu apa yang harus dilakukan. Apa jawab Filipus? Langsung putus asa. Langsung putus asa. Tidak ada artinya katanya. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Dibawa. Dan kemudian apa dikatakan oleh Yesus? Suruh mereka duduk. Suruh duduk. Suruh duduk semua. Semua duduk. Semua kau. Suruh duduk. Dan sesudah itu Yesus menyuruh mereka dari Galilea. Apa yang kita pelajari saudara-saudara yang terkasih? Saya katakan tadi beriman itu ada banyak cara. Ada banyak cara menghayati itu. Ada banyak cara juga untuk memberi kesaksian tentang apa yang kita percaya kepada Tuhan. Mengikuti Tuhan itu ada juga tuntutan. Ada juga tuntutan. Dan tuntutan itu bisa berbeda-beda di antara kita, saudara-saudara yang terkasih. Kisah para rasul tadi dalam bacaan yang pertama itu sangat baik, menarik. Tadi menggali-gali, dia 100 tahun menggali-gali. Jangan minta kepada Tuhan 100 tahun lah saya, tapi boleh ke pusat pasar, boleh ke sana, enggak boleh lah, ya, enggak. Itu tidak salah, tidak salah. Tapi kita harus tahu juga bahwa benar Tuhan itu meminta sesuatu yang
lebih dari kita. Seperti orang yang datang ke buat sesuatu. Saya melihat di sini ya, ini kan udah terus gereja, kok gak ada yang baru gitu. Apa salahnya ini? Apa yang salah sekarang? Apa yang salah? Saya tidak. Sebenarnya kalau kita melihat dengan mata yang lebih jelas, yang menjadi seorang Katolik itu sebenarnya kan tidak ada yang sulit. Kita anggap sendiri, gitu. Karena apa? Sekali lagi ukuran untuk berbakti kepada Tuhan itu ialah seterbuka dan serela apa kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Bukan karena kamu sudah sangat pintar dengan organ, tahu Mazmur, tahu ini, semua itu latihan itu. Sederhana. Jangan pikir bahwa kami dibawa menjadi pastor karena kami sudah hebat. Jangan. Saya 21 tahun jadi pastor gini aja. Masih saya percaya di sini. Kalau bukan Tuhan yang ada di hati saya, dan kalau bukan Tuhan yang mengikuti saya terus, saya tidak mungkin mampu juga. Saya mampu. Karena ini dan segala macam. Umat ini tidak akan berkelahi dengan lingkungan yang ada di Gabriel sana. Tidak akan tegak. Karena kita tidak bertemu. Kita yang bertemu di sini kemungkinan tegak satu sama lain. Ya. Tapi itu adalah bagian dari seperti tadi. Begitu berbondong-bondong kepada Yesus. Tidak semua harus beres. Justru bersama dengan Yesus kita membereskan satu-satu. Bagaimana caranya? Kita makin kompak, kita makin berkembang. Maka mengapa dulu disebut lingkungan itu jangan lagi dengan 30 kata supaya kita saling kenal. Kalau kita dulu itu masih tahu kita siapa tidak tahu. Bukan untuk menghakimi, bukan. Aku lebih siap, aku dari kita tadi yang tujuh. Ketua lingkungan itu lebih enak kan? 1, 2, 3, 30 kata bisa langsung kita siap cek. Bahkan anaknya pun tahu, mungkin siapa di rumahnya pun tahu. Dan kita juga bisa lebih dekat kalau ada cara-cara khusus kita sukacita, berbagi. Selain STM, saya pikir kedekatan yang paling dekat saat ini. Yesus berkata yang lebih itu dikumpulkan semua. Jangan ada yang tunggu. Mengapa? Dari Tuhan segala kebaikan akan menjadi rahmat, berkat, dan kemuliaan Tuhan. Semoga kita semua sudah berkasih bersama satu kata Yesus menjaga iman kita dan siap untuk menjadi saksi akan kemuliaan Tuhan seperti Yesus. Marilah kita sekarang menyampaikan doa permohonan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajak kami untuk mengambil bagian dalam karya perbuatan Injil. Dengan rendah hati, kami menyampaikan permohonan kami kepada untuk para pemimpin gereja. Ya Bapa, semoga pemimpin gereja kami Engkau tuntun dan berkati agar tetap sehat dan semakin bijaksana serta dapat menunjukkan teladan yang baik bagi semua orang. Kami mohon Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk para pemimpin negara. Ya Bapa, semoga pemimpin negara kami semakin dapat menunjukkan teladan-teladan baik, terutama kerja keras dan kejujuran bagi perkembangan dan kemajuan negara kami Indonesia. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pengurus lingkungan Santo Athanasius, ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas dedikasi pengurus kami
pada periode tahun 2020 sampai 2022. Segala yang baik pada pengurus kami telah mereka berikan kepada kami umat lingkungan Santo Athanasius. Semoga pengurus kami senantiasa Engkau berkati dalam setiap kehidupan mereka, dan kiranya kepengurusan yang baru nantinya dapat melanjutkannya dengan baik. Kami mohon ya Tuhan. Bagi umat lingkungan Santo Athanasius, ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pesta pelindung Santo Athanasius pada malam hari ini. Semoga kami umat lingkungan Santo Athanasius Engkau berkati agar senantiasa tetap sehat dalam menjalani kehidupan, dan segala kerinduan yang ada di dalam hati kami masing-masing semoga dapat tercapai. Kami mohon ya Tuhan. Kita berdoa bagi jiwa Bapak Suci Paus Fransiskus yang berpanggilan Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk persiapan dari pelaksanaan konfirmatif dengan Paus Lebar, semoga berkudus menuntun gereja dan menuntun para kardinal yang akan menjadi peserta anggota dari konflik. Kami mohon ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyatakan cinta kasih Allah yang tak terbatas bagi kami. Engkau memperhatikan hidup kami, menyertai perjalanan hidup kami juga. Maka berkenanlah mendengarkan doa permohonan yang kami sampaikan kepada-Mu. Engkau penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 379. Amin.
berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Agung, pandanglah dengan rela persembahan kami pada peringatan Santo Athanasius. Semoga imannya yang murni serta kesaksiannya akan kebenaran sungguh bermanfaat bagi kami semua yang mengikuti teladan Santo Athanasius untuk semakin setia kepada. Sebab Engkaulah Tuhan yang penyelamat kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan pada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berbunyi. Tiga 90. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Bapa. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu iman oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Cornelius, serta semua rohanimu. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Suci Paus Fransiskus yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu antara kamu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul, Santo Athanasius pelindung lingkungan kami, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat Bapa yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku ditinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
hamba Allah. Biarlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan sekalian pantas suara